Pohon apa nih? Lagi? Atau Ke taman. Gue ngajak lu ke taman. Jadi bentar lagi ya. Itu gue sebenarnya selamat ulang aja ya. Enggak selamat ulang aja. Belum kan gue belum. Jadi saya ini mungkin soal kado bumi. Kado bumi itu sudah terkumpul sekitar 250 pohon lah ya, 250 pohon. Dan ya, jadi gini, nah ini sobat-sobat penanam gua nih, gimana? Lu waktu itu nanam gimana? Ya, kotor-kotoran. Ya, kotor-kotoran. Lu termasuk yang ada fotonya. Jadi ini kita sekarang bikin kayak gini nih. Karena waktu itu kita nggak ada foto bertiga. Sebenarnya ada nggak sih? Bertiga. Nggak ada. Woy. Kita kayaknya minta foto tapi nggak jadi-jadi kan? Gimana? Itu ada sih yang bagus. Ya gue kan gue sharing di sini kan sama anak-anak tuh. Ada foto dia nih. Oh ini Eki bang gitu. Tapi dia nggak ada Eki. Oh ini saya gitu. Apa misalnya? Ada. Ini gue nggak peduli. Oh ini ada teman saya juga. Kan karena ada yang di kafe. Nah, itu video untuk ya kan gue yang video nanti yang videoin gue. Ya ada dua-duanya deh. Nah ini sebenarnya taman nih. Taman itu salah satu ruang publik ya, ruang publik. Tapi kita sedang berada di era ketiga. Lagi bikin film ya Bang? Masa YouTube gak Bang? Sedang berada di era ketika ada festival Ayo ke Taman dan itu virtual, gila coba. Ya jadi kita tuh ini sebenarnya ada webinar. Kok webinar sih? Apa? Festival Ayo ke Taman aja tidak ke taman coba. Festival Ayo ke Taman tuh virtual. Festival Ayo ke Taman ya ayo ke taman gitu kan. Tapi ini virtual jadi tamannya tutup nih sesuai instruksi gubernur gitu. Ini taman juga. Bahkan di sebelah taman ada taman nih, taman. Wih, taman di sana. Wih. Taman piknik namanya. Buat tutup tamannya. Jadi tutup. Piknik. Iya, buat piknik. Buat ruang interaksi masyarakat. Tapi sedang tutup juga. Kita sedang berada di era itu. Nah, realisasikan sedang ada Ayo ke Taman, kita ke taman. Sebenarnya kami yang merealisasikan festival Ayo ke Taman ya ke taman gitu. Tapi ya tutup. Maka kita mungkin mencari ruang publik lain yang bisa dikunjungi walaupun jaga jarak sebagai interaksi. Kita kan berinteraksi gitu. Nah, itulah taman ketika nanti ruang publik kembali sehat lagi. Mungkin ya akan ada masa-masa interaksi masyarakat tidak virtual. Kan ya kita berharap saja. Sudah, terima kasih loh. Ya. Dua
atau buat badminton, volley. Apapun. Oh, ini volley. Nah, ini nih, ini kayak lapangan olahraga. Komplek lingkungan perumahan. Ini juga ruang interaksi, tapi tidak ada orang berolahraga. Padahal akhir pekan. Tuh, kado bumi itu suatu, saya suka sekali dengan konsep kado bumi. Jadi setiap individu, setiap orang itu yang merasa peduli dan ingin melakukan sesuatu, yaitu donasi pohon atau menanam pohon, itu bisa membuat dengan kado bumi ini. Dan beneran lagi, dan betapa enggak. Dan kado bumi kan konsepnya memaknai momen ya, momen apapun, bisa momen ulang tahun, momen apa, wisuda, kelulusan, atau tahun baru bisa. Jadi kita bisa, tiap individu memaknai momen yang dianggapnya penting, dan momen itu dimaknai untuk bumi. Kalau bagi saya, penyebab perubahan iklim, emisi karbon di Indonesia itu didominasi oleh deforestasi. Jadi konsep yang sangat bagus untuk menekan deforestasi adalah reforestasi juga, yaitu menanam pohon kembali. Inilah salah satu konsep lindungi hutan. Saya memilih Muaro Jambi. Saya belum pernah ke Muaro Jambi, tapi justru itu rame. Jadi mengembalikan hutan itu bisa menyerap karbon, dan selain itu ya indah kan kalau kita melihat hijaunya hutan, karena perubahan iklim itu suatu dampak global. Tempat yang tidak menyumbang emisi besar pun bakal terdampak, seperti Indonesia, negara kepulauan, menjadi salah satu negara yang paling pertama merasakan dampak perubahan iklim. Tetapi menanam pohon di satu titik, apakah itu berdampak? Mungkin kita berpikir soal itu. Satu hal, manusia itu memiliki kemampuan lebih dari makhluk lainnya, apa? Membentuk kesadaran kolektif. Kita tidak harus berdampak besar pada setiap individu, tapi dampak kecil pada tiap individu itu dilakukan secara kolektif. Wow, saya merinding. Itu kekuatan kita. Apakah sudah terjadi? Sebagian mungkin. Tapi itu yang kita butuhkan lebih besar lagi, lebih luas lagi. Untuk ya kalau kita mau hidup di masa datang kan ya. Demikian. Jadi angin bertiup. Jadi satu pertanyaan ketika suatu hal, suatu acara, suatu donasi sudah selesai, setelah itu apa? Kalau di Muaro Jambi, Bang Setiono itu bakal menanam pohon hasil penanaman, hasil donasi ini bulan Desember. Tapi setelah itu apa? Lindungi hutan tuh wadah orang untuk berkontribusi dari hal yang paling kecil, 5.000 bisa loh. Jadi masih banyak penanaman lainnya yang bisa kita donasi dengan rutin tiap bulan atau tiap minggu. Mungkin saya di sini memperkenalkan lindungi hutan, dan saya berterima kasih kepada yang sudah donasi. Tapi ini tidak selesai, karena kita butuh yaitu kesadaran kolektif. Ini satu daun, pohon. Jadi satu pohon tuh bisa menghasilkan banyak daun, dan kita bisa menanam banyak ratusan ribuan pohon, karena kita banyak lah manusia ya kan. Mantap. Kemana tuh 30-an tuh lah dapat 300-an pohon. Banyak kan daunnya. Nah, itu bisa menyerap karbon, lumayan sebagai karbon offset. Ini juga sebenarnya kado. Jika kita menanam satu pohon, 2 di sebelahnya, kalau 3, mungkin kita berpikir apakah ini berdampak, apakah ini matters. Kalau tidak bisa menanam beratus-ratus,
Ya mungkin kita bisa menggalang donasi, atau kita yang berdonasi secara rutin kepada orang-orang yang memang menanam pohon. Tapi mungkin dengan menanam di tempat-tempat ruang-ruang sekitar kita itu membuat kita, wah, kita dekat dengan pohon, kita dekat dengan usaha kita sendiri, dibandingkan menggalang donasi yang jauh kita belum bisa lihat. Misalnya saya belum tentu ke Muaro, Jambi, tapi tidak apa-apa, dimulai dari pepaya. Bagus toh bentuknya, belum tentu ini bisa berbuah sih, tapi ini soal memaknai sih pokoknya, soal saya ketika ini. Dan untuk selanjutnya tuh kalian teman-teman, sobat-sobat manusia yang ingin memaknai juga hal-hal, ketika dimaknai itu kan menjadi apa ya, menjadi bermakna ya. Mungkin terima kasih sudah kali ya.